Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Pada malam hari ini kita berkumpul dan berdoa bersama dalam ruang virtual ini untuk merenungkan Injil yang akan kita renungkan pada hari Minggu. Maka dari itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita siapkan Injil yang akan kita renungkan pada malam hari ini. Diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 1 sampai 11. Injil Matius bab 21 ayat 1 sampai 11. Sebelum kita memulai leksi divina kita, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang kudus, kami bersyukur kepadamu atas rahmat-Mu, atas cinta-Mu kepada kami semua. Engkau mengumpulkan kami sebagai satu saudara di tempat ini, dalam ruang virtual ini. Tuhan, sertailah kami, berilah kami roh kudus-Mu, agar kami mampu memahami, mengerti Injil-Mu yang akan kami renungkan pada hari Minggu nanti. Berkati juga Romo Ari yang akan membantu kami untuk memperdalam Injil-Mu, agar ia dapat memberikan yang terbaik bagi kami semua. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kepada Romo Ari, kami silakan. Baik, para brother, Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita siapkan hati untuk bersama-sama menyambut sabda Tuhan lewat Injil yang akan kita renungkan bersama, yakni Matius bab 21 ayat 1 sampai dengan 11. Seperti biasa, kita akan membaca teks ini 2 kali. Yang pertama dibacakan secara bergantian ayat per ayat, dan yang kedua akan saya bacakan secara keseluruhan dari ayat 1 sampai dengan ayat 11. Saya akan mempersilakan siapa yang akan memulai membacakan perikop ini mulai dari ayat 1 dan kemudian dilanjutkan oleh yang lain ayat kedua demikian selanjutnya. Dalam perjalanan ke Yerusalem, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Bethfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah kedua murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus
dan yang mengikutinya dari belakang berseru. Katanya, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Saudara-saudari, mari kita hening sejenak setelah kita membacakan atau mendengarkan Injil ini. Matius bab 21 ayat 1 sampai dengan 11. Kita masih berada dalam tahap yang pertama, yakni membaca teks. Baik, para saudara-saudari, saya akan membacakan kembali perikop ini secara keseluruhan dari ayat 1 sampai dengan 11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah kedua murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika Yesus masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara-saudari kekasih Tuhan,
setelah kita membaca atau membacakan atau mendengarkan perikop ini, Matius 21 ayat 1 sampai dengan 11, sebuah perikop yang akan dibacakan pada hari Minggu Palma sebelum prosesi perarakan. Kita akan bersama-sama mencoba memahami teks ini. Syukur kalau di bawah bimbingan Roh Kudus kita bisa menemukan pesan perikop ini. Perikop Matius bab 21 ayat 1 sampai dengan 11 bisa dibagi dalam 4 bagian. Bagian pertama itu ayat 1, ayat pembuka, yang berbicara tentang Yesus saat berada di Bukit Zaitun. Bagian kedua itu ayat 2 sampai dengan 7, yang akan berbicara tentang Yesus memasuki Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai. Bagian 3, ayat 8 dan 9, itu mengangkat tentang reaksi khalayak reaksi orang banyak yang mendampingi Yesus. Dan bagian keempat, ayat 10 dan 11, itu berbicara tentang reaksi para penduduk Yerusalem. Reaksi yang muncul ketika Yesus datang dengan mengendarai seekor keledai. Baik, saudara-saudari, kita akan lihat lebih dahulu bagian yang pertama, ayat 1, tentang Yesus di Bukit Zaitun. Perjalanan Yesus ke Yerusalem didampingi oleh para murid-Nya. Dan perjalanan ini dimulai dari arah sebelah timur, tepatnya sebelah kota Yeriko. Terus bergerak ke arah kota Yerusalem. Nah, ketika mereka tiba di Betfage, sebuah desa, yang mana arti Betfage itu artinya rumah pohon ara. Karena di desa itu terdapat sejenis pohon ara yang berbuah lebih lambat dari pohon ara jenis lain. Jadi tampil beda. Musim buahnya juga berbeda. Dan justru karena ia tampil beda, maka menjadi ciri dari desa itu yang disebut Betfage. Nah, dalam Injil Matius, nama Betfage disebut tanpa nama lain, tanpa menyertakan nama Betania. Dan nama ini dalam Injil Matius baru muncul di bab 26 ayat 6. Lain dengan Injil sinoptik lain. Dalam Injil Markus dan Injil Lukas, nama Betfage itu dipasangkan dengan Betania. Nah,
nama Betfage ini terletak di Bukit Zaitun. Sebuah bukit yang terkenal karena pohon-pohon zaitun yang tumbuh di situ. Maka disebut Bukit Zaitun. Dalam hal ini Bukit Zaitun itu mempunyai peran yang penting. Karena selalu dikaitkan dengan kedatangan Allah yang akan membarui Yerusalem. Kita bisa membaca kisah ini dalam Nubuat Sakaria bab 14 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ini tentang Bukit Zaitun, di mana Yesus sudah tiba di situ ketika ia bersama para muridnya menempuh perjalanan ke arah kota Yerusalem. Baik, saudara-saudari, kita akan masuk ke bagian kedua. Ayat 2 sampai dengan ayat 7 yang menjelaskan tentang Yesus saat memasuki Yerusalem. Di ayat kedua disebutkan tadi bahwa pesan Yesus berbunyi, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya." Kampung atau desa yang di depanmu itu diduga adalah Betfage. Entah pada saat Yesus menyampaikan pesannya itu ada di titik mana di Betfage itu. Nah, Matius sebagai penginjil menyebut ada 2 ekor keledai, yakni induk, seekor itu induknya dan seekor lagi anaknya, yang hendak menegaskan tentang kesakralan hewan tersebut yang sebagai hewan beban namun belum pernah ditunggangi manusia. Setelah kedua keledai itu dilepaskan dari ikatannya, lalu dibawa kepada Yesus sesuai yang dipesankan kepada mereka. Nah, 2 keledai tadi atau angka 2 mempunyai makna simbol Injil lain. Pertama, Yesus menyembuhkan 2 orang yang sedang kerasukan setan di Gadara atau kedua, Yesus menyembuhkan 2 orang buta di Yeriko. Bisa dibaca dalam Injil Matius bab 20. Nah, dalam Injil Markus dan Lukas, kedua kisah ini hanya disebutkan seorang saja, bukan 2 orang buta dan bukan 2 orang yang kerasukan setan, tapi hanya seorang. Inilah kekasan dari Injil Matius. Kemudian dalam pesan itu, Yesus menyebut diri sebagai Tuhan. Jadi pesannya kalau ada orang yang menegur kenapa keledai itu diambil atau dilepaskan tali ikatannya, supaya dikatakan Tuhan memerlukannya.
Jadi dalam hal ini Yesus menyebut diri, memperkenalkan diri sebagai Tuhan. Demikian juga dalam Injil Lukas bab 19 ayat 34. Injil lain tidak menyebutkan tentang hal ini. Kemudian di ayat 5, tadi kita baca dan dengarkan. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Nah, pertanyaan saya, siapakah putri Sion ini? Ia adalah sebuah ungkapan khas Yahudi. Nama ini bisa dirujuk ke kitab Sakaria bab 9 ayat 9. Kata putri itu mengacu kepada para penduduk kota. Sedangkan kata Sion mengacu kepada Yerusalem. Jadi ungkapan putri Sion searti dengan para penduduk Yerusalem. Jadi kalau kita lihat di ayat 5 itu bisa dikatakan begini, katakanlah kepada para penduduk Yerusalem, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Nah, kepada putri Sion atau para penduduk Yerusalem diminta supaya mereka menaruh perhatian serius sebab datang seorang raja. Ya, mereka diminta untuk menaruh perhatian serius lewat kata lihat. Seruan yang menyentak supaya mereka terbelalak, menaruh perhatian serius kepada seseorang yang sedang datang. Disebutkan ya, bahwa Yesus datang sebagai raja yang lemah lembut. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Kata lemah lembut sebuah kata sifat atau sebuah keutamaan. Untuk pertama kalinya dipakai oleh penginjil Matius itu dalam peristiwa Yesus berkhotbah di atas bukit. Yakni dalam Injil Matius bab 5 ayat 5. Yesus berkhotbah begini, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Lalu untuk kedua kalinya dipakai oleh Yesus sebagaimana dicatat oleh penginjil Matius dalam Matius bab 11 ayat 29. Kata-kata yang mana Yesus mengundang orang-orang untuk datang kepadanya. Orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat. Belajarlah daripadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Itu yang disebutkan di Matius 11 ayat 29. Bahwa Yesus masuk Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai. Tampak bahwa ia tampil beda dibandingkan dengan orang-orang kaya dan para penguasa zaman itu. Ia datang dengan mengendarai seekor keledai yang biasa ditunggangi oleh para leluhur bangsa Israel. Bukan
hewan lain, kuda atau dan sebagainya. Seperti tadi bahwa dalam kesan bahwa yang disebutkan adalah 2 ekor keledai, maka meskipun kedua keledai itu dilepaskan dan dibawa kepada Yesus oleh 2 murid utusannya, namun Yesus hanya mengendarai seekor keledai betina. Dan seekor keledai beban muda, anaknya, untuk menjelaskan bahwa anak keledai itu adalah keturunan hewan beban. Jadi yang ditunggangi adalah keledai yang induk, bukan anaknya. Kalau anaknya kasihan, masih terlalu muda. Pasti Yesus yang hatinya penuh belas kasih tidak akan mentolo, ya, tidak akan sampai hati kalau menunggangi yang anak keledai. Nah, setelah kedua keledai itu dilepaskan, murid-murid itu yang dimaksudkan adalah kedua murid yang diutus Yesus. Lihat di ayat 1. Nah, jadi ayat 6, maka pergilah murid-murid itu, yang dimaksudkan bukan semua murid, tetapi kedua murid yang diutus untuk mengambilkan keledai itu. Kemudian mereka pergi ke Betfage, di mana Yesus berada dan menanti hewan beban itu. Baik, para saudara-saudari, sekarang kita lihat bagian yang ketiga, reaksi para pendamping Yesus di ayat 8 dan 9. Di ayat 8 dikatakan bahwa orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Dalam hal ini menghamparkan pakaian di jalan merupakan sebuah tindakan simbolis bahwa Yesus dihormati oleh orang banyak itu sebagai seorang raja mesianis. Nah, kalau kita bandingkan dengan teks lain yang serupa, berupa menghamparkan pakaian di jalan, itu serupa yang dilakukan terhadap Yehu. Pada hari ia diurapi sebagai raja, seperti yang ditulis dalam kitab kedua Raja-Raja bab 9 ayat 13. Saya kutip teks itu, ayat 13. Segeralah mereka masing-masing mengambil pakaiannya dan membentangkannya di hadapan kakinya. Begitu saja di atas tangga, kemudian mereka meniup sangkakala serta berseru, Yehu Raja! Begitu ya, seruan orang banyak itu yang mengeluh-elukan seorang raja baru yang bernama Yehu. Kita perhatikan dalam ayat 8 dan 9 bahwa selain menghamparkan pakaian, orang banyak itu juga memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Kalau kita perhatikan, ternyata hanya dalam Injil Yohanes disebutkan bahwa kalayak orang banyak yang besar jumlahnya itu menyongsong Yesus dengan daun palma. Bisa dilihat di Injil Yohanes bab 12 ayat 3. Yesus disambut dengan mengeluh-elukan dia sembari orang membawa daun palma. Maka praktek mengeluh-elukan Yesus memasuki
umat membawa daun palma itu ternyata sumbernya adalah Injil Yohanes, bukan Injil Sinoptik. Dengan kata lain, tradisi atau kebiasaan orang Katolik merayakan Minggu Palma, memperingati Yesus yang memasuki kota Yerusalem, itu kebiasaan yang Injili, ya, karena dalam Injil disebutkan bahwa orang banyak itu mengeluh-elukan Yesus, menyambut Yesus yang datang sebagai Raja dengan memegang daun palma. Lihat di Yohanes bab 12 ayat 3. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ada satu pertanyaan. Siapakah orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang? Orang banyak yang berjalan di depan Yesus, mendahului Yesus, namun juga ada di antara mereka yang ada di belakang Yesus, yang mengikuti Yesus dari belakang. Siapakah mereka? Apakah mereka adalah murid-murid Yesus? Orang yang percaya pada Yesus. Belum Orang yang percaya pada Yesus. tentu. Ya, jawabannya belum tentu. Artinya ada kemungkinan lain bahwa mereka adalah para peziarah yang bergabung dengan rombongan Yesus saat ia memasuki kota Yerusalem. Ada kemungkinan itu. Bisa juga murid-murid Yesus, ya, tetapi juga selain mereka adalah para peziarah yang bergabung dengan rombongan itu ikut memasuki kota Yerusalem. Di ayat 9 disebutkan, Hosana bagi anak Daud. Kata Hosana dari bahasa Ibrani Hosiana. Maka di minggu Advent ya itu seringkali dinyanyikan Hosiana. Kata lain adalah Hosana, artinya beri keselamatan atau berilah keselamatan. Dalam hal ini kata Hosana dipakai sebagai sorak pujian. Juga dalam perayaan-perayaan liturgi seperti liturgi Minggu Palma. Ya, umat merayakan Minggu Palma dengan memegang daun palma sambil menyanyikan Hosana. Pribadi yang diberi sorak pujian itu adalah anak Daud. Maka seruannya berbunyi, Hosana bagi anak Daud. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak Daud adalah sebuah gelar mesianis. Ada beberapa teks yang bisa dilihat untuk menunjukkan tentang Daud. Yesus adalah juru selamat yang pernah dijanjikan kepada Raja Daud. Kehadiran Yesus adalah jawaban atas janji itu, terpenuhinya janji itu. Dan dalam hal ini, Yesus dipuji sebagai Dia yang datang dalam nama Tuhan. Dia yang datang dengan
kuasanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para frater, sorak Hosana di tempat yang maha tinggi, yang masih disebutkan di ayat 9 tadi, juga berarti pujian bagi Allah di surga. Kata tempat yang maha tinggi itu tidak lain adalah surga. Dan orang yang dipuji atau pribadi yang dipuji di surga tidak lain adalah Allah. Dalam hal ini orang Yahudi menggantikan nama Allah dengan berbagai ungkapan yang berkaitan dengan surga. Alasannya apa? Mereka sangat menghormati pribadi Allah. Maka mereka tidak mau sembarangan mengucapkan nama Allah. Maka mereka terbiasa menyebut Allah itu dengan ungkapan lain. Mengucapkannya dengan ungkapan lain karena begitu hormatnya terhadap pribadi adalah istilah lain seperti yang tadi saya sebutkan, ya. Hosana di tempat yang maha tinggi itu sebenarnya juga dimaksudkan sebagai sebuah pujian bagi Allah yang ada di surga. Baik, kita akan lihat bagian terakhir, 2 ayat terakhir, yakni ayat 10 dan 11. Para saudara, ketika Yesus memasuki kota Yerusalem, ia disambut dengan gempar oleh seluruh penduduk Yerusalem. Perasaan atau sikap manusia terhadap Yesus ini, sikap orang-orang Yerusalem terhadap Yesus ini sebenarnya sudah dinubuatkan sejak kelahirannya. Coba dilihat di Injil Matius bab 2 ayat 3. Perikop mengenai orang-orang Majus dari timur. Di ayat 2 dikatakan, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menghormati dia. Nah, ini kata-kata pertanyaan dari orang-orang Majus yang menyebut bahwa kelahiran Yesus itu adalah kelahiran raja orang Yahudi. Lalu di ayat 3 ditulis oleh penginjil, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka di ayat 10 ini disebutkan bahwa Yesus disambut dengan gempar. Atau dengan kata lain, kedatangan Yesus menimbulkan kegemparan di seluruh kota Yerusalem. Pertanyaan saya, apakah para pengiring Yesus, para pendamping Yesus, termasuk para muridnya, banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang, juga menimbulkan kegemparan. Jadi kalau seluruh kota Yerusalem itu gempar, apakah orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang ikut menimbulkan kegemparan atau menambah kegemparan mereka? Bapak, Ibu, Saudara-saudari,
seorang yang menggemparkan seluruh kota Yerusalem tersebut diakui oleh orang banyak sebagai nabi. Ketika ada pertanyaan, siapakah orang ini? Di ayat 10 tadi ya. Ada orang yang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Nah, jawaban ini punya arti ganda. Pertama, Yesus memang seorang nabi dan diakui sebagai nabi. Kedua, Yesus adalah nabi yang dijanjikan sejak dahulu. Yang tadi saya sebut dijanjikan kepada Raja Daud. Maka kedatangan Yesus ke Yerusalem merupakan sebuah pemenuhan atas janji itu. Sebagai salah satu contoh untuk memperjelas saja bahwa nubuat itu sudah dikatakan jauh sebelumnya, dikatakan dalam kitab Ulangan bab 18 ayat yang sama. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Kata-kata ini sangat dekat dengan kata-kata Yesus yang ditulis dalam Injil Yohanes. Bapak, Ibu, saudara-saudari, komunitas Kristen awali tidak memandang Yesus sebagai seorang nabi saja, tetapi juga sebagai sang nabi yang kedatangannya dinantikan sejak berabad-abad lamanya. Dengan kata lain, kedatangan Yesus adalah pemenuhan janji yang sudah jauh sebelumnya dikatakan dalam kitab Perjanjian Lama. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan atau jelaskan perikop Matius 21 ayat 1 sampai dengan 11 yang dibagi dalam 4 bagian. Sebagai penutup saya akan memberikan catatan refleksi atau catatan tambahan dan penegasan. Yesus memasuki kota suci Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai betina, bukan kuda atau hewan lain, bukan mobil, bukan kereta, dan bukan kendaraan lain. Ia adalah seorang raja yang lemah lembut dan rendah hati. Kata lemah lembut dan saya pasangkan dengan rendah hati, saya kaitkan dengan Injil Matius 11 ayat 29. Yang mirip atau disimbolkan dengan seekor keledai yang taat kepada tuannya dan siap melayani, membawa beban apapun. Apakah beban itu barang atau manusia, keledai itu selalu siap melaksanakan tugasnya tanpa ada reaksi atau pemberontakan sedikit pun. Itulah kelemah lembutan seekor keledai. Dan hanya dimiliki oleh seekor keledai. Kuda tidak akan seperti itu. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Yesus memiliki
sifat, karakter, keutamaan lemah lembut, ditambah lagi rendah hati. Maka ia termasuk orang yang berbahagia karena ia memiliki bumi. Orang yang lemah lembut dan rendah hati akan berbahagia bersama Yesus karena memiliki bumi. Allah memang telah memberikan kepada manusia bumi sebagai rumah kita bersama. Demikian yang bisa kita gandeng dengan seruan dari Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si di pembuka ensiklik itu, bahwa bumi itu disebut rumah kita bersama. Allah memberikan bumi itu kepada manusia dan manusia memilikinya. Pertanyaan saya, apakah orang-orang yang tidak lemah lembut dan tidak rendah hati berhak mengklaim bahwa bumi adalah rumah kita bersama? Layakkah orang-orang yang tidak lemah lembut, yang tidak rendah hati, mengklaim bahwa bumi adalah rumah kita bersama? Maka adalah tugas kita bersama untuk merawat bumi yang Allah berikan kepada kita karena telah dirusak oleh manusia yang arogan dan serakah. Yang rendah hati dan lemah lembut pasti tidak akan serakah. Ketika harus menikmati hasil bumi, di mana bumi itu sendiri adalah rumah besar kita bersama. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ini sedikit catatan tambahan atau penjelasan yang saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Silakan para frater dipandu jika ada yang mau sharing, mau mengungkapkan komentarnya atas perikop ini, atau mungkin akan men-sharingkan pengalaman bagaimana merayakan Minggu Palma dalam suasana seperti yang ditampilkan dalam Injil Matius bab 21 ayat 1 sampai dengan 11 ini. Baik Romo, terima kasih Romo sudah memaparkan dan membantu kita semua untuk memahami Injil Matius bab 21 ayat 1 sampai 11. Di sini Romo ada satu pertanyaan, namun saya kira sudah terjawab, tapi mungkin ada gagasan yang baru atau arti khusus dari Miss Andries. Pertanyaannya Romo, kenapa yang dipakai Yesus itu adalah binatang keledai? Mungkin ada arti khusus gitu Romo. Terima kasih Romo. Apakah langsung dijawab Romo? Ya itu tadi saya katakan bahwa yang dipakai itu seekor keledai dan bukan hewan lain seperti kuda atau mungkin kerbau atau mungkin apa itu yang loreng-loreng itu? Zebra. Zebra ya. Atau gajah atau unta. Ya, mengapa? Ya, karena keledai itu memang memiliki sifat yang seperti itu. Ya, hewan yang tidak liar, yang tidak kasar, ya, maka sifat lemah lembut itu sangat pas jika dikenakan pada sosok binatang yang namanya keledai itu. Dan itulah sebabnya mengapa Yesus itu pesan kepada kedua muridnya supaya yang diambil dan dibawa kepadanya itu seekor keledai bersama anak yang ada di dekatnya dan bukan
kuda atau sapi atau kerbau atau gajah atau binatang-binatang besar lainnya yang bisa ditunggangin. Baik Romo, terima kasih Romo. Saya kira sudah menjawab. Sebelum kita Iya, lanjut, brother bisa ini ya Romo. Berarti itu menggambarkan sosok Tuhan Yesus sendiri juga, Romo. Simbol atau lambang gitu. Iya, iya. Karena sifat itu mengacu kepada pribadi. Jadi Yesus yang lemah lembut itu, ya, mengapa dia sendiri memilih keledai? Bukan memilih, kalau zaman sekarang bukan memilih mobil mewah, ya. Kenapa? Karena dirinya itu akan menempatkan diri pada apa yang dipakai. Dia sebagai seorang yang tidak mau tampil mewah, tidak akan memakai mobil mewah. Pakai mobil yang biasa. Maka sekadar perbandingan ya. Mengapa ketika Paus Fransiskus datang ke Indonesia, ya, dia tidak naik mobil mewah, ya, mobil murah yang harganya itu bisa dijangkau oleh orang kebanyakan. Karena dia memang seorang yang sederhana, tidak mau tampil mewah dan wah dengan mobil yang mewah dan masih baru, masih grace. Dia tidak mau. Dan dia sendiri memang memilih mobil yang dimiliki oleh orang kebanyakan di Indonesia. Semacam itu ya. Jadi barang yang dipakai itu bisa menjadi simbol dari pemakainya. Demikian juga dengan sifat, ya, itu merujuk kepada pribadi. Termasuk kalau Yesus itu memilih binatang yang namanya keledai karena sifat dari hewan itu memang sangat pas untuk menempatkan diri, ditempatkan pada sosok seorang yang lemah lembut. Ya. baik Romo, terima kasih. Terima kasih, Romo. Yuk. Romo mau tanya, Romo. Silahkan Bu Tan Lian. Iya, brother. Mohon tanya kepada Romo. Apa hubungannya Yesus yang lemah lembut rendah hati dengan yang merawat bumi itu, Mo? Apa yang tadi yang dijelaskan Romo? Apakah orang yang tidak lemah lembut itu orang yang tidak lemah lembut itu termasuk orang yang merawat bumi? Apakah tidak termasuk orang yang merawat bumi? Pertanyaan saya tadi, apakah orang yang tidak lemah lembut dan rendah hati itu berhak mengklaim bahwa bumi adalah rumah kita bersama? Kalau kenyataannya itu merusak rumah bersama. Jadi kalau lemah lembut tidak merusak gitu ya, Mo ya? Kalau yang lemah lembut. Jadi kaitannya itu begini, ya, kata lemah lembut itu dipakai oleh Yesus pertama ketika ia berkhotbah di bukit. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Iya, Romo. Lalu bumi ini saya kaitkan dengan ini tema arah dasar Kuspan Agung Jakarta tahun 2026, ya. Yang mana tema Prapaskah kali ini mengenai pertobatan untuk merawat bumi, rumah kita bersama, ya. Maka catatan refleksi saya tadi itu dalam konteks ini, ya. Jadi dikaitkan dengan bumi, rumah kita bersama. Baik Romo. Bandingannya dengan Romo, makasih Romo. Iya, paham Romo, makasih Romo. Baik Romo. Di sini ada dari Pak Albert. Kami persilahkan Pak Albert. Selamat malam, Romo. Ya, malam. Izin tanya nih tadi. Kalau tadi kita mendengarkan Hosana atau Hosiana, nanti kita juga akan melakukannya pada
hari Minggu ini untuk Minggu Palma. Pertanyaan saya, mengapa di tengah perayaan itu cuma sekelumit atau katakan awalan saja, kemudian bacaan berikutnya malah sangat menyedihkan atau penuh dengan bacaan yang katakan penuh dengan derita gitu loh. Kok begitu cepat ya? Kenapa nggak satu hari itu isinya perayaan misa itu isinya madah pujian dan pengharapan dan sebagainya. Itu pertanyaan yang pertama. Terus yang pertanyaan kedua itu tadi dikatakan bahwa Yesus itu nabi yang dari Galilea. Itu seperti bacaan yang beberapa hari yang lalu yang dikatakan oleh orang-orang Farisi itu, emang ada nabi dari Galilea? Yang pertanyaannya dengan Nikodemus bilang, ya kita lihat aja lagi apakah memang ia akan menghasilkan buah gitu. Terima kasih Romo. Ya. Apakah perlu suasana euforia itu dirayakan seharian? Dengan alasan toh nanti masih ada Jumat Agung, itu hari penderitaan dan wafat Yesus. Ya, Romo. Malah ada Kamis Putih kan. Kamis Putih baru Jumat Agung gitu kan. Maksud saya cepat sekali bergantinya dari madah pujian dan syukur sorak-sorai dengan daun palma di tangan, nyanyian itu gegap gempita. Ya, saya kira peristiwa sesungguhnya juga tidak jauh berbeda antara Yesus yang disambut di kota Yerusalem dengan peristiwa-peristiwa yang berikutnya. Itu durasi waktunya tidak terlalu lama. Maka ketika peristiwa itu diminiaturkan dalam Minggu Palma, ya bacanya seperti itu. Pada waktu prosesi itu dibacakan Injil Matius 21 ayat 1 sampai dengan 11 itu untuk tahun A, tahun B, dan tahun C sudah beda lagi Injilnya. Ya. Dan baru nanti dalam bacaan liturgi sabda itu dibacakan kisah sengsara menurut Injil Sinoptik. Nah, begitu cepatnya itu sebenarnya juga punya arti simbolis. Ya, bahwa sebagaimana dahulu Yesus itu dipuji-puji dengan sorak-sorai, dengan penuh antusias, dengan euforia yang cukup tinggi, bahkan bisa menggemparkan seluruh kota Yerusalem. Namun tidak lama setelah itu Yesus dimaki-maki, dicaci, dihujat, dianiaya. Begitulah sebenarnya kurang lebihnya hati manusia. Hati manusia itu tidak stabil. Itu sepanjang zaman. Tidak stabil. Labil, gampang goyah, gampang berubah. Maka kesetiaan itu perlu. Banyak orang yang awalnya itu rajin ikut Yesus, rajin ke gereja, rajin pelayanan, rajin misa. Sebelum lansia meninggalkan Yesus. Bahkan belum lansia sudah meninggalkan Yesus. Padahal sebelumnya rajin sekali ke gereja, rajin berdoa, aktivis, aktif melayani. Tapi bisa dalam waktu yang singkat meninggalkan Yesus. Mengkhianati Yesus. Itu salah satu contoh bahwa hati manusia itu bisa labil seperti itu. Menurut saya selain menjadi miniatur juga bisa menjadi punya arti simbolis, ya, bahwa manusia itu karena kelemahan dan keterbatasannya bisa labil dalam menghadapi sesuatu, menghadapi peristiwa tertentu, gampang labil. Juga itu ya Romo, menggambarkan apa ya, sifat pemunafikan manusia ya Romo.
dengan apa yang dramatis gitu. Baru dipuji-puji kemudian dicaci maki. Rasanya berbanding terbalik gitu. Yaitu tadi ya, orang yang nggak labil, yang labil kan seperti itu. Tidak punya pegangan yang kuat. Sifat-sifat munafik itu juga di situ juga bisa ya menggambarkan itu ya, sifat Kemunafikan itu kan terjadi ketika orang tidak punya paham yang benar dan tepat tentang pribadi tertentu. Dalam hal ini Yesus. Kalau tidak memahami dia secara benar dan tepat, ya bisa saja seperti orang-orang Yahudi yang dikecam oleh Yesus justru karena kemunafikannya itu. Yang beribadah kepada Allah hanya dengan mulutnya, tetapi hatinya digambarkan seperti kuburan itu. Karena tidak punya paham yang benar dan tepat tentang Allah. Baik, Romo. Apalagi ketika mereka tidak mampu memahami siapa Yesus itu, maka sikap mereka lebih pada arogansi itu, menolak, menentang, menganiaya, bahkan membunuhnya. Baik, Romo. Terima kasih, Romo. Saya kira sudah sangat memberikan wawasan yang baik bagi kita. Di sini, Romo, ada satu pertanyaan lagi, Romo. Dan saya kira ini pertanyaan terakhir dari Bu Ancila Lili. Silakan, Ibu. Terima kasih, Frater. Romo, selamat malam. Mau nanya, apakah dalam perikop malam ini daun palem yang dipakai untuk menyambut Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem itu ada makna tersendiri dalam hal ini? Terima kasih, Romo. Ya, saya tidak melihat dengan jelas makna dari daun palem, ya. Tetapi daun palem itu sendiri digunakan oleh umat Katolik dalam kaitannya dengan Rabu Abu. Bahwa abu yang digunakan pada waktu Rabu Abu yang dipakai untuk membuat tanda salib di dahi, itu bukan abu dari ranting-ranting pohon-pohon, ya, bukan dari ranting-ranting dari pohon-pohon yang sudah kering dikumpulkan lalu dibakar lalu diambil daunnya, tetapi dari daun palem yang sudah diberkati di tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya, ya, yang dikumpulkan, dibakar lalu diambil abunya lalu diberkati lagi dan dipakai sebagai ritus penerimaan abu pada waktu hari Rabu Abu, menandai pembukaan masa Prapaskah. Saya tidak tahu persis tentang arti daun palem itu sendiri, ya, tetapi dari segi makna dan penggunaannya itulah yang digunakan saat penerimaan abu. Abu itu bukan dari pohon-pohon atau dari ranting-ranting pohon, tapi dari daun palem yang sudah diberkati tahun-tahun sebelumnya. Ya, Romo, terima kasih. Bali. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya kira kita cukupkan dulu untuk sesi tanya jawab dalam sesi ini. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada Frater Jona. Silakan, Frater Jona. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara yang berhubung karena waktu kita terbatas, jadi sesi tanya jawab kita sudahi sampai di sini. Sekarang kita akan masuk ke tahap meditasi. Kepada Romo Ari, kami silakan. Baik, saudara-saudari, kita akan masuk ke tahap yang kedua dari Lectio Divina, yakni meditatio, meditasi atau renungan. Kita akan merenungkan pesan dari perikop tadi, ya. Tuhan mau mengatakan apa kepada saya atau kepada keluarga saya. Kita renungkan dalam beberapa menit, 2 atau 3 menit,
Jika ada musik yang mengiringinya silakan. Jika tidak ada ya kita ada dalam suasana hening untuk merenungkan pesan teks yang kita temukan berdasarkan pemahaman tadi. Baik, saudara-saudari, kita akan masuk ke tahap yang ketiga, oratio. Kita akan berdoa, kita akan menanggapi apa yang Tuhan pesankan kepada kita lewat doa-doa kita. Kita mau mengatakan apa kepada Tuhan berdasarkan pesan teks yang sudah kita temukan dan kita renungkan. Nanti Bapak, Ibu, saudara-saudari akan diberi kesempatan untuk menyampaikan doa-doanya. Entah doa syukur, doa pujian, doa penyerahan, atau doa permohonan, dipersilakan mengungkapkan hasil renungan sebagai respon tanggapan yang diungkapkan dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Engkau telah mengutus putra-Mu yang tunggal untuk memenuhi apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu menyelamatkan umat manusia. Pada kesempatan malam hari ini kami telah merenungkan satu perikop yang akan kami dengarkan dan renungkan pada hari Minggu Palma nanti, dan kami hendak menanggapinya dalam doa-doa kami. Kiranya Allah Engkau berkenan mendengarkan seruan doa-doa kami, anak-anak-Mu. Allah yang Maha Rahim dan penuh belas kasih, kami hari ini sangat bersyukur karena bisa merayakan kabar sukacita Tuhan. Ini adalah awal cinta-Mu yang begitu besar kepada umat manusia, ya Tuhan, untuk turun ke dunia, menyelamatkan kami dari dosa-dosa yang kami lakukan. Dan minggu ini nanti kami harus memperingati Minggu Palem. Semoga teladan kelembutan hati-Mu dan kerendahan hati-Mu menjadi teladan di dalam perjalanan hidup kami. Kami manusia lemah yang sering jatuh dalam dosa yang sama. Tolonglah ya Tuhan Yesus untuk tetap setia mengikuti kehendak-Mu. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami panjatkan atas kebaikan-Mu, atas bimbingan-Mu. Pada malam hari ini kembali Kau himpun kami dalam Lectio Divina yang pemaparan permenungannya dari Matius 21 ayat 1 sampai dengan 11 yang dibawakan oleh Romo Ari. Ya Bapak, semoga kami dapat mencerna dengan baik, terutama dengan tema APP pada tahun 2026 ini. Semoga kita siap melayani Tuhan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, sehingga kita ikut berpartisipasi dengan merawat, melestarikan, dan memelihara bumi kita, ciptaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga untuk kesejahteraan bagi umat ciptaannya sekarang dan generasi yang akan datang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa Engkau berkenan hadir dalam hati kami masing-masing, membawa damai dalam hati kami. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau juga hadir dalam hati para pemimpin bangsa-bangsa, sehingga mereka berusaha dengan satu hati mengupayakan kedamaian, khususnya bagi negara-negara yang sedang berkonflik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Tuhan Yesus, Engkau dipuji, dimuliakan, disambut dengan sorak-sorai, karena Engkau telah datang dalam nama Tuhan Allah yang hidup. Engkau menjadi pribadi yang diberkati, sekaligus yang memberkati. Maka bentuklah hidup kami, agar kami yang diberkati juga akhirnya pada gilirannya ikut ambil bagian dalam memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami ataupun alam lingkungan kami. Lewat perkataan kami yang baik dan benar, kami boleh memberkati orang-orang di sekitar kami. Lewat kata-kata yang menyejukkan, boleh memberkati orang-orang yang sedang mengalami tekanan, yang sedang mengalami polemik atau persoalan hidup. Dan lewat uluran tangan kami, kesediaan kami untuk ambil bagian dalam pelayanan, hidup kami juga menjadi berkat bagi banyak orang. Bentuklah kami menjadi pribadi yang rendah hati, yang setelah diberkati kami mau memberkati. Siapapun sejauh jangkauan tangan kami mampu terulur. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikian Tuhan, sebagian dari ungkapan syukur dan permohonan kami sebagai sebuah respon, sebuah tanggapan atas pesan yang telah Engkau sampaikan lewat Injil yang kami renungkan bersama malam ini, namun juga yang akan kembali kami dengarkan pada perayaan Minggu Palma nanti. Biarlah sabda itu boleh tinggal di dalam diri kami, membentuk kami menjadi seperti karakter Sang Guru, Yesus Tuhan kami yang lemah lembut dan rendah hati. Semoga pribadi kami pun juga seperti Yesus. Entah kami ini adalah para pengurus, punya kedudukan, punya jabatan, maupun orang-orang biasa, kami boleh menjadi pribadi-pribadi seperti Sang Guru, mencerminkan karakter diri yang lemah lembut dan rendah hati. Semuanya ini, ya Allah, kami sampaikan kepadamu, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami sepanjang segala masa. Amin. Mari kita satukan semua doa ini dalam doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah memasukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mengucap syukur kepadamu, Engkau telah mengutus putra-Mu yang tunggal, merajai dalam hidup kami. Ia menjadi raja kehidupan yang menampilkan karakter diri lemah lembut dan rendah hati.
Kami bersyukur atas putra-Mu yang telah menjadi teladan bagi kami yang mengikuti Dia. Semoga karakternya, keutamaan-keutamaannya juga kami ikuti, kami teladani, dan kami hayati dalam perjalanan kami sebagai umat-Mu di bumi ini hingga kelak kami mencapai garis akhir. Kami serahkan seluruh pujian, syukur, dan permohonan kami ini, ya Allah, di dalam nama Yesus Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami sepanjang segala masa. Amin. Amin. Mari kita siapkan diri menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. dan bersama selama-lamanya. Allah yang Maha Kuasa memberkati para frater, Bapak Ibu, saudara-saudari, segenap anggota keluarga dan komunitas, juga dalam istirahat sepanjang malam ini nanti, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.